Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekanku semua, jumpa lagi dengan saya Donatus. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu tema tentang kehidupan orang percaya. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah tentang kehidupan orang percaya. Nah, ada 3 tujuan. Yang pertama, mempelajari bagaimana seharusnya orang Kristen memiliki hidup yang bermakna. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memahami dasar-dasar prinsip hidup yang berpusat pada Kristus dan Alkitab. Dan yang ketiga adalah agar setiap jemaat membangun konsep hidup yang bermakna di dalam Kristus. Nah, garis besar yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah memulai hidup dalam Allah. Tatkala seseorang mengambil keputusan untuk berbalik dari dosa atau bertobat dan kembali pada Allah, ketika ia percaya, maka ia mengalami peristiwa penting, kelahiran baru yang menjadikannya ciptaan baru. Statusnya menjadi anak Allah. Status itu membuat orang percaya tidak lagi berada di bawah kuasa kerajaan gelap atau kuasa iblis atau kuasa setan, melainkan menjadi bagian dari kerajaan terang atau kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Sebagai ciptaan baru yang juga warga negara kerajaan terang, tentunya wajar bahkan harus ada perubahan nilai-nilai kehidupan yang sepadan dengan status dan tujuan hidup barunya dengan nilai-nilai kerajaan terang, di mana Kristus adalah Raja dan Tuhannya. Nah, ini garis besar yang pertama adalah memulai hidup dalam Allah. Garis besar yang kedua saya mau katakan kepada kita adalah membangun hidup baru di atas Kristus sebagai pondasi dan proses kehidupan. Rasa diri berharga menentukan sikap, perilaku dan potensi hidup seseorang. Setiap orang yang sudah dilahirkan baru dalam Kristus perlu membangun pondasi rasa diri berharga yang baru, yakni di atas dasar Kristus, agar hidupnya sangat sehat dan potensi dirinya bertumbuh dengan optimal, di mana Kristus akan menjadi poros kehidupannya. Nah, bagian yang ke-1 saya mau katakan kepada kita adalah pondasi bagi harga diri yang keliru. Sekali lagi, pondasi bagi harga diri yang keliru. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah di dalam bagian A, nilai-nilai yang di dunia ajarkan tentang harga diri seseorang sangatlah berbeda, bahkan kontras dengan yang diajarkan Allah melalui firman-Nya dan keteladanannya Yesus Kristus. Jadi berbeda dengan apa yang dunia ajarkan tentang harga diri atau tentang menilai diri sendiri. Nah, bagian yang ke-B, dunia mengajarkan konsep membangun harga diri di atas dasar misalnya prestasi, pendidikan, pekerjaan, kreasi dan lain-lain, kekayaan, posisi, status sosial, penghargaan, pujian, penerimaan sesama. Ketika seseorang membangun harga dirinya di atas pondasi atau dasar yang rapuh, mudah berubah, maka harga dirinya pun ikut mengalami perubahan atau turun dan naik. Nah, itu biasanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kita harus membangun pondasi bagi harga diri yang keliru. Itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi bagian yang kedua ini saya mau katakan kepada kita adalah pondasi bagi harga diri yang benar. Sekali lagi, bagian yang kedua adalah pondasi harga diri yang benar. Nah, bagian yang saya mau sampaikan, seseorang percaya tidak mungkin mengalami kemenangan dalam masalah emosinya
Jika tidak mengubah pondasi dari harga dirinya yang keliru dan rapuh, itu adalah sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya ya. Nah, bagian yang ke B yang saya mau katakan adalah kita perlu mengenal apa yang Allah ajarkan untuk menjadi pondasi dari harga diri kita. Apa yang diajarkan Alkitab mengenai pondasi bagi harga diri memang berbeda dengan yang dianut oleh dunia. Jadi ini adalah bagian yang kedua, ini adalah pondasi bagi harga diri yang benar. Itu seseorang percaya tidak mungkin mengalami kemenangan dalam masalah emosinya jika tidak mengubah pondasi dan harga dirinya yang keliru dan rapuh. Nah, bagaimana membangun pondasi bagi harga diri yang benar dan sehat? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana membangun pondasi bagi harga diri yang benar dan sehat? Nah, saya mau katakan adalah murid-murid Tuhan pun pernah bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Konflik terjadi di antara mereka ketika rasa harga diri mereka dilandaskan pada nilai duniawi, antara lain prestasi mereka. Maka ada pertanyaan, siapakah yang terbesar? Tetapi jawab Yesus sangatlah kontras ya, sangat berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa cara memiliki atau membangun harga diri yang benar itu, misalnya kita bisa lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 35 sampai 37 adalah sebagai berikut. Yang bagian A itu dikatakan belajar menjadi pelayan ya. Kalau kita mau membangun harga diri yang benar itu, yang diajarkan Yesus itu adalah belajar menjadi pelayan. Bagian yang KB itu dikatakan belajar menjadi kanak-kanak. Dan bagian yang C di situ dikatakan latihan mengimani dan menghayati kasih Allah atau karya Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, belajar menjadi pelayan atau hamba. Ini ada beberapa bagian yang perlu mau saya sampaikan kepada kita. Bagian yang ke A, belajar menjadi pelayan atau hamba. Yesus memilih figur hamba untuk menunjukkan kemerdekaan dari belenggu harga diri yang tidak perlu. Nah, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Seterusnya adalah B, hamba yang sejati tidak memiliki kebutuhan untuk menjadi berharga karena mengembangkan rasa paling penting karena melakukan tugasnya dan melayani tuannya, ataupun mengharapkan pujian dan hormat terhadap hormat setelah melakukan tugasnya. Selain melakukan dedikasinya dalam kerendahan hati, ya, karena itu seseorang hamba tidak perlu membuang waktu untuk mengejar harga diri dengan mencari uang, pangkat, nama, dan lain-lain. Nah, itu bagian yang ke B. Dan kita masuk dalam seterusnya, bagian yang ke C. Ya, sukacita dan tujuan hidup seorang hamba adalah dapat memberi diri untuk melayani kehendak tuannya, menyenangkan atau memuaskan hati tuannya, orang yang dilayaninya ya. Satu-satunya kebanggaan seorang hamba adalah ketika ia melakukan tugas yang dipercayakan tuannya dengan baik. Nah, itu yang kita lihat, ada 3 poin ya yang kita pelajari, belajar menjadi pelayan hamba. Nah, selanjutnya garis besar yang selanjutnya adalah belajar menjadi kanak-kanak. Jadi belajar menjadi kanak-kanak. Bagian A saya mau katakan, Yesus memilih figur kanak-kanak untuk menunjukkan bahwa landasan yang kokoh bagi harga diri seseorang pengikut Kristus adalah relasi dengan Allah, bukan potensi. Sekali lagi, relasi dengan Allah, bukan prestasi, ya, prestasi yang didapatkan. Itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa yang membuat seseorang anak kecil berharga bagi ayah dan ibunya
dikasihi kedua orang tuanya, apakah karena penampilannya, atau kepandaiannya, jasanya, prestasi, sekolahnya, kekayaannya? Bukan. Hubungan sang anak sebagai bagian dari keluarganya yang menjadikan hal-hal lain ada harganya. Seseorang anak dikasihi dan berharga bagi ayah dan ibunya bukan karena ia sudah berbuat ini atau itu, ya, melainkan karena ia adalah anak dari ayah dan ibunya. Demikian kita juga sebagai anak-anak Allah, ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Nah, bagian yang KB, belajar menjadi kanak-kanak. Bagian B adalah selain relasi, figur anak kecil juga mengangkat karakteristik tertentu seperti tulus dan mudah percaya, mudah menerima, mudah berdamai atau memaafkan, mudah belajar dan diajar. Demikian juga seorang anak Tuhan, orang percaya akan semakin sehat harga dirinya dalam Kristus jikalau bersedia belajar seperti anak-anak kecil, melatih dan mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan sifat karakter Allah. Nah, ini bagian yang KB yang harus kita pelajari, ya. Nah, dan bagian yang selanjutnya adalah bagian yang ketiga, latihan mengimani dan menghayati kasih Allah atau karya Kristus. Alkitab jelas sekali menekankan dasar bagi kita sebagai anak-anak Allah adalah berasal dan bersumber pada Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib. Apa maksudnya dan implikasinya? B. Kita diampuni dan diterima sebagai anak yang dikasihi Allah, bahkan dijamin menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Bukan berdasarkan apa yang telah dapat kita lakukan, melainkan berdasarkan apa yang sudah Kristus Yesus lakukan dilakukan di atas kayu salib. Nah, ini yang perlu kita renungkan, di atas kayu salib apa yang Yesus lakukan, ya. Nah, bagian C, pembenaran dalam dan oleh Kristus itu sempurna dan tidak berubah, berlaku kekal. Karenanya nilai harga diri orang percaya yang dibangun di atas dasar Kristus dan karyanya itu juga bersifat kekal, kokoh dan sempurna. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekanku, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bagaimana kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya, ya. Itu berbeda dengan orang-orang yang membangun harga diri di luar sana. Nah, selanjutnya yang terakhir saya mau katakan kepada kita adalah membangun hidup baru dalam Kristus. Membangun hidup baru dalam Kristus, nilai hidup lama dari setiap orang sudah tertanam dengan kuat dalam pikirannya, mempengaruhi cara berpikir dan perbuatannya. Setelah percaya dan lahir baru, tiap orang percaya harus belajar memperbaharui pikirannya agar hidupnya tidak sama lagi dengan sebelumnya. Ia harus mulai membangun tujuan, sasaran, hidup baru, dan cara atau gaya hidup baru yang sesuai dengan nilai hidup barunya itu, yaitu menjadi serupa Kristus, menggambarkan proses kehidupan yang terjadi dalam diri seseorang yang berpikiran sia-sia, masih mengikuti nilai hidup lama, yang duniawi dan berdosa. Hal mana harus kita sadari dan tanggalkan? Contohnya adalah pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, kebodohan, kedegilan hati, perasaan yang tumpul, menyerah pada segala hawa nafsu, mengerjakan kecemaran dengan serakah. Orang yang menabur pikiran akan menuai perbuatan. Orang yang menabur perbuatan akan menuai kebiasaan. Orang yang menabur kebiasaan akan menuai karakter. Orang yang menabur karakter akan menuai nasib dan masa depannya. Nah, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan di atas, inilah
konsep atau cara kehidupan orang yang percaya. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Jika ada masukan silahkan ketik dan komen. Jangan lupa follow akun saya biar mendapatkan video-video berikutnya. Sampai jumpa.